Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat semuanya. Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa lagi menemani sahabat Tomori di Migasken. Di episode lalu kita udah sempat ngebahas tentang maleo. Nah, sekarang kita udah kedatangan dua orang yang mungkin bisa dibilang pakar lah dari soal maleo ini. Kita langsung kenalan aja ya. Ini dia tim Kehati JOB Tomori. Selamat datang Mas Syakir dan Mbak Nana. Datang Mas Boy. Ini dia, oke. Ya, ini kan kemarin di episode lalu ini kita udah sempat bahas maleo. Burung maleo itu seperti apa dia itu, jenis apa sih sebetulnya, kita tuh pengen tahu gitu loh, lebih dalam lagi. Kita ingin lebih dekat berkenalan dengan maleo. Jadi jenis apa sih sebetulnya hewan ini? Burung. Wah, ya, ini jawaban yang singkat, padat, dan kurang bisa jelas ya sebetulnya. Mungkin kalau jawaban lebih panjangnya apa kira-kira? Burung. Oh iya benar. Coba mungkin Mas Syakir bisa bantu saya ini kira-kira biar dapat jawaban yang lebih valid. Iya, sama sih sama. Waduh, luar biasa. Iya, Mas Boy, iya, bercanda. Jadi maleo itu adalah hewan ya, masuk ke dalam jenis burung, Mas. Jadi dia masuk jenis burung. Nah, khasnya burung maleo ini karena dia hanya terdapat di Pulau Sulawesi, Indonesia. Jadi kemudian dia merupakan hewan endemik ya. Nah, untuk maleo ini merupakan hewan yang dilindungi. Jadi dia sudah masuk ke dalam CITES ya, CITES IUCN list, red list IUCN itu dengan status endangered species. Nah, itu dikarenakan karena keberadaannya di alam itu sudah sangat kurang ya. Diperkirakan penelitian terakhir itu terdapat hanya 10.000 burung maleo itu yang ada di alam. Nah, itu tentunya sangat kurang ya bagi keberadaan burung maleo, dan merupakan burung endemik asli Indonesia yang hanya ada di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Cuma di Pulau Sulawesi, endemik. Wah, iya, ini salah satu kebanggaan Indonesia ini berarti ya, hewan ini. Tadi tuh dia masuk di kategori red list ya, kalau nggak salah dengar. Red list itu berarti udah parah sekali ini. Ini mungkin bisa dijelaskan lah ya nih, karena kan saya juga secara pribadi pengen tahu lebih jelas lagi dia ini kenapa bisa sampai akhirnya masuk ke kategori red list, bisa jadi endanger tuh karena apa alasannya? Nah, jadi aku mau cerita sedikit nih mengenai kenapa maleo ini dikategorikan endanger. Jadi survei pertama yang dilakukan di IUCN Red List itu bukan survei pertama sih, di tahun 2000-an ini, di 2006 itu dia sudah dikategorikan sebagai endanger, Mas Boy. Nah, terakhir survei itu di 2016 statusnya masih endanger juga. Berarti selama 10 tahun itu belum terjadi peningkatan populasi maleo. Wah, itu panjang juga siklusnya, 10 tahun. 10 tahun gitu kan, walaupun kita yakin sih berbagai macam lembaga itu sudah berusaha untuk meningkatkan populasi maleo itu sendiri. Nah, yang paling signifikan terhadap yang mempengaruhi jumlah populasi maleo itu adalah predator. Predatornya yang paling ganas tersendiri tuh, Mas Boy, itu adalah manusia. Wah, berbahaya ini memang manusia. Ini diapain sama manusia? Diperjualbelikan kah atau? Kalau diperjualbelikan sih enggak, Mas Boy. Burungnya tuh enggak. Cuma masalahnya yang spesial dari maleo ini adalah telurnya. Karena telurnya itu kan nggak kayak telur ayam yang kita jumpai setiap hari ya. Telurnya itu bisa sampai ukurannya berapa? 5 atau 6 kalinya telur ayam ya. Dia besar dan dia spesial banget. Dan JOB Tomori ini sendiri mulai dari tahun 2014 kita sudah mulai mempromosikan, kita sudah mulai mensosialisasikan bahwa kita perlu melakukan pelestarian terhadap burung maleo dan juga telurnya. Terutama si telurnya ini ya, karena tanpa telur ini maleo ya jelas lah populasinya nggak bisa naik. Namanya spesiesnya kan juga burung ya, bertelur kan. Iya, dan harus dijaga sih. Dan gini loh, maleo itu kan
burung yang sifatnya mirip sama Mas Boim nih. Paling setia sama satu pasangan. Oh, saya pikir Maleo berewokan kayak saya. Setia, wah luar biasa. Memang Jadi- berarti saya harus ganti nama jadi Maleo biar Iya. pas. Jadi untuk memperkembangbiakan Maleo itu agak sulit karena mereka tuh sifat hewan yang setia. Pasangannya cuma satu seumur hidup. Terus burungnya ini kan kecil ya Mas Boim ya. Telurnya ini gede. Nah, dia tuh kalau bertelur, bukan ngelahirin. Telur. Itu burungnya pingsan gitu. Saking telurnya ini gede. Bahaya ini. Tapi emang saya sempat lihat ya di videonya itu ya, telurnya tuh bisa sampai 2 tangan gitu dipegangnya tuh besar banget. Sedangkan si ini kayak apa burungnya itu sendiri ya kurang lebih segede telurnya juga gitu, nggak jauh beda. Berarti ya itu makanya sampai pingsan mungkin karena mengeluarkannya pun besar ya. Nah ini kayaknya agak sulit juga untuk melindunginya berarti ya, karena tadi balik lagi kayak kata Mbak Nana, si Maleo ini cuma satu pasangan seumur hidup. Itu gimana ya caranya? Berarti kan kita harus memperbanyak nih mengembangbiakan dia supaya lestari lagi gitu kan. Nah, boleh diceritain nih kesuksesannya Joe Tomori dalam memperbanyak populasi Maleo nih Mas Syakir? Iya, Mas Fuad. Jadi kegiatan konservasi Maleo Jawa Timur itu sudah dilakukan sejak tahun 2014, Mas. Jadi kita melakukan konservasi Maleo di daerah Tanjung Peo. Tanjung Peo itu di Desa Uwewaju, Morowali Utara. Nah, di situ kita melakukan kegiatan perlindungan lokasi peneluran Maleo. Jadi kita memagari lokasi itu supaya penelurnya tidak kemasukan predator yang mengurangi predator, baik itu dari manusia, dari biawak dan ular dan lain-lain. Nah, kemudian kami juga membangun menara pengawas untuk mengamati ladang peneluran tersebut, dan juga kita di sana membuat rumah jaga. Oh, kayak pos gitu ya berarti ya. Jadi ada kelompok konservasi dari Desa Uwewaju yang secara rutin bergiliran menjaga lokasi peneluran tersebut supaya telur-telur yang ada di situ bisa terjamin sampai dia menetas. Nah, selain lokasi peneluran Maleo, kita juga melakukan campaign ya, penyadaran ke masyarakat, utamanya ke sekolah-sekolah SD dan SMP di sana. Jadi ya dengan harapan generasi muda tersebut memahami bahwa burung Maleo itu merupakan hewan langka yang saat ini dilindungi oleh pemerintah. Gitu Mas Boim. Ini berarti usahanya Joe Tomor itu udah bertahapnya udah luas ya, dari sosialisasi, kemudian akhirnya membuat konservasi, dan ruang lingkup untuk kerjasamanya pun juga sudah luas sekali ini dengan BKSDA juga ya, tadi ya, dengan universitas, bahkan dari sejak dini sudah diajarkan, disosialisasikan ya. Betul. Wah, ini luar biasa sekali memang Joe Tomor hebat loh ini. Bicara soal BKSDA, ada good news loh hari ini. Oh iya. Nah, hari ini Joe Tomori baru dapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah. Hari ini juga? Hari ini, tadi pagi nih, jam 10 pagi kita dapat penghargaan karena kita telah berhasil melakukan konservasi Maleo secara in situ dan ex situ. Wow. Kita dong. Ini salah satu pencapaian baru nih berarti ya. Per hari ini, hari ini tuh tanggal 15 September 2021. Iya. Wah, luar biasa. Makin banyak nih trofinya Jawa Tomor ini. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Keren lah, keren. Tadi bicara soal ex situ dan in situ ya. Berarti kan bicara soal habitat. Nah, ini habitatnya si burung Maleo ini sebenarnya di mana sih? Iya, jadi Maleo itu merupakan burung yang menyenangi wilayah yang bersuhu panas, Mas. Jadi untuk lokasi peneluran mereka biasanya bertelur di wilayah pantai, terus wilayah sungai yang terdapat pasir gitu, dan beberapa wilayah di hutan yang karakteristik geotermal mempunyai suhu panas bumi. Jadi selain konservasi, sebelumnya juga udah ada sosialisasi itu dari 2014 bahkan sebelumnya ya berarti.
memang sudah sudah direncanakan. direncanakan juga gitu kan. Luar biasa memang. Nah, untuk yang institusi tadi sendiri kan, Mas Syakir udah cerita atau barusan kan. Nah, untuk yang ex situ itu kita tuh dapat kepercayaan dari BKSDA Sulawesi Tengah ya, BKSDA Palu untuk merawat satu pasang alias 2 ekor maleo di CPP Senorong. Di CPP-nya? Iya. Oh, itu satu bentuk apa ya? Penghargaan loh. Iya. Sebuah perusahaan migas diberikan amanah untuk memelihara satu pasang burung maleo yang jelas-jelas endanger ya. Hebat sekali berarti Jawa Betomor ini. Kalau yang tahun ini berapa telur sih maleo yang ditetasin tuh? Tahun lalu itu ada 6 pasang. 6 pasang. Jadi 12 ekor ya individu, dan rencananya tahun ini kita akan melakukan pelepasliaran, Mas. Wah. Jadi hewan-hewan yang sudah menetas tadi setelah dipelihara dan dinyatakan cukup umur untuk dilepas liarkan ke habitat alaminya, Ke hutan itu iya, berarti ke ya? hutan untuk bisa berkembang. Nah, tapi karena terkendala, kita lihat kondisi saat ini mungkin kalau PPKM sudah turun, Iya, kita iya. akan jadi laksanakan itu. Iya. Jadi satu keuntungannya, ya, salah satu keuntungan dari kita memelihara, bukan keuntungan sih, jadi Ya, manfaat lah. dengan kita memelihara maleo itu ya, kita bisa membuktikan bahwa dengan keberadaan Jawa Betomori di sana itu tidak mengganggu ya kesehatan dari maleonya. Maleonya itu bisa tumbuh berkembang, bahkan lebih gemuk dari pada saat dia datang itu masih agak kecil-kecil, sekarang udah gede. Padahal di lingkungan Senoro iya, ya. padahal kita Lapangan tahu loh. bahwa lapangan migas itu katanya Polusi lah, atau ya, mengeluarkan polusi, limbah. pencemaran, tapi kita pelihara di dalam itu alhamdulillah maleonya sehat-sehat, Mas. Nah, itu membuktikan bahwa lingkungan kita juga sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Tergolong green energy kita ini ya. Iya, udah Waduh, 2 tahun ya Mas Syakir ya? pembuktian ya, alhamdulillah. Keren nih Jawa Betomori loh. Satu perusahaan migas bisa memelihara hewan yang bahkan habitatnya sendiri itu kita harus khusus gitu, nggak bisa sembarang tempat. Itu nggak bisa saya bawa ke Bandung gitu. Nggak bisa. Hewan itu harus di tempat panas. Wah, bahaya, ini harus dilindungi sekali. Nah, ini kita mungkin ke segmen terakhir lah ya. Ini kayak saya nih khususnya sebagai orang awam, walaupun saya juga di lingkungan Jawa Betomori, saya sendiri kan mungkin kurang ngerti ya, namanya mungkin awam lah, kurang paham gimana sih. Mungkin ada tips dari tim Kehati untuk pelestarian kita supaya bisa membantu pelestarian maleo, dan juga khususnya bukan cuma maleo ya, lingkungan sekitar kita bisa bantu menjaga gitu. Gimana nih, mungkin ada tips dari tim Kehati Jawa Betomori? Ya boleh sih, kalau saran dari saya sih, karena kita harus mencintai maleo ya. Selain kita bantu untuk melakukan sosialisasi, tapi juga kita himbau kepada teman-teman semua, baik rekan-rekan Jawa Betomori ataupun teman-teman yang ada di luar sana. Jadi pesan kita adalah jangan membeli telur maleo. Gitu. Untuk acara apapun jika ditawari jangan, karena kita tahu sendiri effortnya maleo itu gede banget untuk menetaskan satu telur, dan dia juga jumlah populasinya tuh udah sedikit banget gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang tidak melakukan transaksi jual beli maleo, telur maleo maaf, jangan mengkonsumsi kalau ditawar. Jadi itu adalah salah satu upaya terdekat dengan si maleo tersebut yang bisa kita lakukan untuk melindungi populasinya. Nah, untuk teman-teman lain yang misalnya sekarang ada di Jawa, di Bali, di Sumatera gitu kan, di Papua ataupun di mana aja, itu kita bisa bantu dengan sosialisasi campaign via medsos. Wah, iya, itu penting tuh, apalagi sekarang udah apa-apa lewat medsos ya. Iya. Ini supaya kita juga ada nilai positif yang kita berikan di media sosial. Wah, ini saya mulai besok nih kayaknya harus mulai nih. Boleh Gencar dong, nih. cek di Instagram Jawa Betomori aja tuh. Boleh tuh. Banyak tentang maleo. Nanti mungkin saya masukin link untuk apa namanya, kalau mau tahu tentang maleo mungkin kalau ada ya. Boleh. Mungkin ada apa namanya, saya minta info-info lagi lah gitu kan, supaya supaya kawan-kawan ini nanti yang nonton ini bisa lihat lagi, mungkin ada literasinya seperti Ada apa dong, gitu ya. Jawa Betomori kan pernah ngeluarin buku tentang maleo.
Wah itu loh, hebat banget loh Joe Tomori. Kita bisa share Ada di website. file-nya. Ada di Oh, website. ada di Ada di website. Bisa website. diunduh langsung. Cakep Iya. deh. Ini memang ternyata udah terbukti banget Joe Tomori ini bukan cuma sekedar minyak dan gas bumi, tapi memang kita care gitu terhadap alam ya, lingkungan. Oke lah, ini mungkin udah banyak memakan waktu nih. Terima kasih banyak loh. Ya, Mohon maaf sama-sama, sekali lagi kalau ada Mas Boy. kekurangan. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan diri loh di masa-masa sulit seperti ini, lagi WFH ya ini berarti kan ya. Lagi sibuk-sibuknya juga. Iya. Terima kasih lah ini. Mungkin, Sama-sama, Mas. Sukses terus Tomori TV. Semoga bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang bersifat memberi pencerahan dan memberi menyebarkan berita-berita terbaiknya Amin, untuk amin, masyarakat setempat. amin. Terima kasih banyak nih sekali lagi. Ini mungkin kalau ada ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Apalagi tim Kehati ini bukan cuma ngurusin maleo kan ya? Oh banyak. Ah. Masih ada mangrove, karang, Wow, penyu, waduh, burung hantu. waduh. Saya dilindungi agama aja deh kalau gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Mas Boy. Sukses selalu ya. Amin, amin. Ya, Sukses pasti juga ini gimana. buat tim Kehati ya. Kedepannya Ya, ini kan ya. programnya lanjut terus ya, Ya, sustainable ya. alhamdulillah ya. Amin, amin, ya Rabbal Doakan alamin. kami juga di tahun ini bisa mempertahankan predikat rokok emas. ya. Wah iya Amin. ini satu Ya. kebanggaan kita Iya, nih Joe karena Tomori. kita sementara berjibaku ini dengan data-data lingkungan, semoga kita bisa mempertahankan dengan baik. Amin, amin, Amin. Ya Allah, amin. Sip lah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Oke, Terima kasih. sahabat Tomori, mungkin di episode kali ini sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.